posisi Partai Gema Bangsa di pemerintahan Prabowo, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo. Ya, kita mendukung karena memang visi misi Prabowo ini kita pandang cukup relevan dengan persoalan bangsa yang kita hadapi sekarang. Ya, dengan program-program kerja, aksi kerja Pak Prabowo selama ini, yang sekarang ini, yang selama 8 bulan ini dijalankan, itu sudah memang sangat relevan gitu. Ketika kemudian masyarakat kita bagaimana mengikis kesenjangan antara kaya dan miskin. Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kita yang masih sebagian besar rakyat miskin ini harus kita tingkatkan. Dengan makanan bergizi, dengan peningkatan kualitas pendidikan, dengan meningkatkan kualitas kesehatan, dengan meningkatkan kualitas usaha mereka, yang sekarang ini menjadi program utama Pak Prabowo ini cukup menurut saya cukup relevan, dan ini memang harus dilakukan. Dan memang saatnya sekarang ini kita harus menumbuhkan rakyat yang memang secara kualitas itu memang harus kita tekankan, harus kita fokuskan, sehingga di 2045 ketika Indonesia emas ini negara kita, sumber daya kita ini sudah mampu bersaing dengan negara-negara maju. Ya inilah yang menjadi pandangan Partai Gema Bangsa terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo mempunyai visi bahwa yang menjadi persoalan mandeknya pembangunan atau mandeknya rusaknya perekonomian Indonesia ini adalah korupsi. Dan Pak Prabowo mempunyai visi pemberantasan korupsi yang menurut saya itu sangat baik dan menurut saya sangat progresif. Nah, ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, seorang kepemimpinan yang mempunyai ketegasan dalam menindak semua praktek perilaku korupsi ini yang ada di Indonesia. Dan ketegasan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, saya kira ini perlu diapresiasi dan harus kita dukung. Di samping itu juga Pak Prabowo juga secara tegas kan, ketika pengelolaan sumber daya alam gitu kan, tata kelola tambang, dan Pak Prabowo dengan tegas dia memutuskan Raja Ampat kemudian dihentikan. Nah, ini ketegasan Pak Prabowo inilah yang menjadi harapan kami gitu kan, Partai Gema Bangsa dan rakyat Indonesia, untuk bisa kita itu mempunyai harapan yang lebih jelas ke depan bahwa Indonesia ini harus menjadi Indonesia yang diisi oleh pemerintahan yang bersih. Artinya budaya korupsi ini memang harus kita kikis habis. Ya, ini yang menurut saya Pak Prabowo punya komitmen itu. Di samping itu, Pak Prabowo juga punya kemampuan diplomasi maupun komunikasi dengan internasional, sehingga Indonesia ini, bangsa Indonesia ini dipandang oleh internasional itu tidak sebelah mata. Kan ini kan soal bagaimana berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, komunikasi Pak Prabowo ini cukup bagus gitu. Artinya bahwa Pak Prabowo punya kemampuan geopolitik dan kemampuan diplomasi internasionalnya itu sangat luar biasa. Sehingga di era Pak Prabowo yang belum ada 1 tahun ini, itu kan pemimpin negara dari luar, itu sudah banyak yang datang. Terus Pak Prabowo juga banyak diundang di negara-negara lain gitu. Sehingga Indonesia itu di mata internasional itu menjadi kelihatan bahwa Indonesia itu ada dan mempunyai potensi untuk menjadi negara yang besar dan memiliki kemampuan untuk berada sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Nah, potensi-potensi inilah yang sekarang ini sama Pak Prabowo kan dikomunikasikan. Bahwa saya memang dari awal mendukung Pak Prabowo dari tahun 2009, 2014, 2019, bahkan 2024 kan saya memang pendukung Pak Prabowo gitu kan. Dari beliau menjadi wakil presidennya Bu Mega, menjadi calon presiden di 2014, 2019, dan kemarin terakhir dengan Prabowo Gibran kan saya memang berada di barisan Pak Prabowo gitu. Bahwa kepemimpinan Prabowo ini ternyata memiliki semangat yang sama gitu.
memiliki semangat yang sama dengan kawan-kawan para inisiator yang sekarang sudah sebagian besar menjadi pengurus dan kader Partai Gema Bangsa, yaitu dengan bagaimana kita ini bisa menumbuhkan sistem demokrasi yang terbuka. Kita bisa merealisasikan ekonomi desentralisasi melalui pembentukan koperasi-koperasi di daerah sebagai soko guru ekonomi di bawah, ya kan? Nah, ini kan sebetulnya kan ini semangat desentralisasi yang senafas dengan Partai Gema Bangsa. Ya karena terus Pak Prabowo selalu bilang bahwa Indonesia itu harus mandiri, bahwa bangsa Indonesia itu harus bisa berdiri di kaki sendiri, bisa berdikari. Artinya apa? Bahwa ini menjadi visi besar Partai Gema Bangsa. Karena kemiripan visi, kesamaan visi, ya kan, dan kita wujudkan secara sinergi kan, bahwa apa peran Partai Gema Bangsa ini untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo, kita akan mendukung sepenuhnya. Kan tidak semua partai ini itu kan harus menjadi oposisi. Ya kalau pemerintahan ini sesuai dengan visi kami lah, terus kan nggak mungkin kita itu menjadi oposisi. Justru kita akan mendukung sepenuhnya. Ya kalau soal isu ya, kan bagaimana kita menaikkan isu partai ini kan tidak harus dengan menjadi oposisi. Ya kita boleh mengkritik pemerintah gitu. Tapi kita harus sadar bahwa jika visi misi itu memang itu kita pandang itu baik dan sesuai dengan misi-misi kami, ya kita akan dukung. Walaupun pada akhirnya nanti kita juga akan mengkritisi program-program Pak Prabowo yang dijalankan oleh para pembantunya, yaitu para menteri-menterinya ini kan juga harus kita kritisi. Apakah itu sudah sesuai dengan keinginan atau visi Pak Prabowo atau belum? Apakah itu efektif atau tidak? Dan bagaimana dampaknya? Ini kan soal apa ya, kita bukan mengkritisi tetapi kita itu coba untuk mengevaluasi. Nah, bahwa Partai Gema Bangsa ini mempunyai juga ahli atau pakar-pakar profesional kan, sehingga di setiap kebijakan-kebijakan ini kita akan kritisi sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing gitu. Dan nanti dari hasil mengevaluasi ini kita akan berikan kepada Pak Prabowo bahwa Pak sebenarnya program Bapak ini akan efektif jika dijalankan dengan model ini, dengan strategi ini, dengan sasaran ini gitu kan, sehingga kita punya sumbangsih yang nyata terhadap pemerintahan Prabowo, apa yang harus kita lakukan. Keputusan politik Partai Gema Bangsa, apakah kita akan mendukung Pak Prabowo atau tidak, itu kita lihat nanti. Tetapi jika Pak Prabowo masih konsisten dengan program-program kerja sekarang yang itu sevisi dengan kami, pasti kita akan mendukung Pak Prabowo di pemilu 2029. Itu komitmen kami. Dan kita tidak bisa menolak lagi ketika visi dan misi Pak Prabowo tentang desentralisasi dan kemandirian bangsa itu masih tetap dijalankan secara konsisten, maka di 2029 kita akan mengusung lagi Pak Prabowo untuk menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Saya kira itu.